hadir karena ada kesibukan pribadi. Yang lain tetap orang. Terus tak wakili itu. Korban beranjak di Kecamatan Pangah sekira pukul 12.00. Jadi para pelaku ini berangkat dari Surabaya, memang berniat untuk melakukan aksi di 5 TKP sekaligus. Dari 9 TKP yang sudah TKP, 5 TKP diantaranya 5 TKP di Tuban sudah kami sampaikan. Untuk modus ya, dari 3 pelaku ini, ya, pelaku pertama HZB, laki-laki 22 tahun, kemudian AWS, laki-laki 31 tahun. AWS ini kami dapat jelaskan residivis, ya, residivis narkoba. Kemudian yang terakhir adalah RNO, orang perempuan 26 tahun. Jadi peran dari para pelaku adalah AWS bertindak sebagai pengemudi, standby di kendaraan, kemudian HZB dan RNO berperan seolah suami istri yang akan membeli barang. Kemudian pelaku RNO ini mengalihkan perhatian penjaga toko dengan pura-pura bertanya, sedangkan HZB berperan untuk mengambil barang-barang. Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian HZB keluar dan memasukkan barang hasil curian ke dalam mobil, sedangkan tersangka RNO keluar menyusul standar prosul dan atlet, artinya sama tanpa adiksi HP, narkoba dan makanan akan dites urin ya kan, khususnya yang nunduk-nunduk di sini ya, betul ya, oke. Dites urin, mohon maaf, Gusti Allah masakno, pada Allah, beliau di sini itu kau bisa runtuhkan jalan. Nah, 5 tepat. Nomor 6, Ubay, minta tolong bantu ambilkan yang nomor 8 tadi, mau mana ya? Oke, nanti baliknya ya nak, baliknya nomor 11. Ini adalah komitmen sekolah untuk anak-anak setiap selesai liburan semester ganjil, liburan semester genap maupun liburan hari raya. Setiap hari pertama mereka masuk ke pondok pesantren lagi, maka akan diadakan tes DNN dengan sebelumnya diedukasi terlebih dahulu dengan DNN. Setelah itu mereka akan tes urin, setelah itu akan dijelaskan hasilnya oleh BNN. Jadi anak-anak yang pertama rangkaiannya bukan hanya diperiksa, tetapi adalah diedukasi yang pertama, karena mereka sudah di usia remaja. Dan apalagi yang kedua, kenapa mereka diperiksa setelah mereka liburan, karena pada waktu liburan mereka ini keluar dari pondok pesantren, bertemu dengan teman-teman, terus bermain di luar, di daerah rumahnya, sehingga perlu adanya pemeriksaan untuk mereka masuk lagi ke sini, karena kami khawatir di sosial media maupun di media itu kan angka narkoba maupun HIV/AIDS itu kan sedang tinggi. Nah, ini adalah langkah antisipasi pondok pesantren untuk anak-anak SMA di usia remaja mereka. Yang diperiksa adalah urin, jadi zat adiktif narkoba yang diperiksa. Aduh. Damar ya, Pak, damar, Pak.
Koyak mandi mah. Dampak kena damar ya. Dampak kena kok mandi kena. Damar. Damar ya. May pakikir, pakikir. Damar kan, damar kan. Damar kawan. Giwa apa kawan? Kota nak kena kota ni kata. Nah kena ngota kawan. Ajo. Aku. Lah. Hari ya kawan. Destinasi wisata anyar ya. Nak ke ngota 95. Kita bor sampai 100. Kedalaman 40 meter. Kalau 40 meter 2728 bang. Yang ada remah. 100 meter sana apa bang? Ya Ber. Hari aja pak. Aduh bos, lalu usaha kebor aing bae bos, ada bos. Lalu upar di dalam bos. Lah kebor apa bae bos? Re kebor apa? Damar ya. Udah tiap apa deh bos? Lo baga apa deh bos? Nakar deh bos. Apoy tay. Pada somat paglu ba. Apoy mati. Apoy. Apoy tay kelepek. Apoy dah, damar na. Mek pada apoy pengena saing. Ano ni? Masih ay katong betay. Aku. Nah. Hari ya kawan. Untuk pengairan sawah di Desa Seradu Timur. Pada saat pengeboran mencapai kedalaman 100 meter, timbullah gelembung-gelembung sehingga mengakibatkan semburan yang diduga gas. Dan semburan itu sekitar tinggi 6 meter. Sehingga mengeluarkan percikan-percikan api. Dan untuk sementara, untuk pengeboran dihentikan sementara. Adanya seorang warga yang berinisial IZ, 38 tahun, melakukan pengeboran hendak mencari sumber air bersih. Setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, berselang 2 hari kemudian, air yang keluar dari pengeboran tersebut berbau lumpur dan menyerupai gas alam. Untuk memastikan kandungan zat yang terkandung dalam yang keluar dari pengeboran tersebut, kita masih menunggu dari hasil pemeriksaan serta pengujian dari instansi terkait. Demikian. Ini aja ya Mbak, biar ini. Baik, kita akan
Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ibu pengasuh misalnya 5 tahun. Terus yang perekrut atau dengan yang penyandang dana itu 10 tahun. Jadi masing-masing sesuai dengan kelompok peranan-peranannya ya. Kalau mekanisme tadi yang 8 itu ada di dalam jadi dari fakta ya, dari fakta dalam persidangan itu tersisa itu 8. Nah 8 itu kan harus dikembalikan secara sahnya nanti lewat panti asuhan Muhammadiyah. yang di Bandung. Ya, semua ada di Bandung. Berarti harus dikembalikan. Ya kalau ya jadi nanti ada penetapan secara sahnya ya, ada ininya. Tapi kalau 8 bayi itu posisinya gimana? Sekarang itu di apa sih panti asuhannya, tapi nanti melalui panti asuhan Muhammadiyah Di Bandung. iya di Bandung ya. Kok anak-anak yang sudah di Singapura mana mereka bisa dikembalikan tidak? Kapasitasnya itu Ya secara umum itu kami tetap pikir-pikir ya, karena sesuai dengan tahapan-tahapannya nanti setelah 7 hari kami menentukan sikap apakah menerima atau melakukan banding. Buat tadi polisnya bervariasi berapa tahunnya yang disampaikan? Yang tadi itu rata-rata untuk ibu pengasuh yang ancaman yang tuntutannya sudah dibacakan 5 tahun itu rata-ratanya 3 tahun 4 bulan. Dan yang seperti perekrut, penyandang dan dana itu kan tuntutan 10 tahun. Tapi ada yang 6 tahun, 7 bulan, ada yang 7 tahun. Jadi ada 3 vonis durasi. Iya betul. Ibu, mengenai restitusi kan tadi nggak dibacakan sama hakim, artinya nggak ini ya kan itu kemarin dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap Astri untuk membayar restitusi sebesar 12.500.000 ya, mengenai itu tidak dibacakan ya, nanti kita melakukan apalagi ya. Artinya masih jawabannya banding. Iya, nanti jawabannya ini. Artinya hakim tidak memberikan vonis. Mungkin tidak memberikan pertimbangan bahwa itu merupakan satu restitusi mungkin ya. Ya. Tapi akan ditanyakan di nanti dalam bandingnya. Ya, nanti kita kan tetap kena. Turun bang. Nanti menerima 7 tahun tadi. Menerima tadi pertimbangan dari klien kami, intinya menerima. Jadi klien sendiri kok menerima? Iya, tadi itu keputusan beliau. Kami PH tidak boleh memberikan arahan apapun. Itu haknya beliau karena beliau yang jalankan. Tapi pada intinya beliau menerima putusan. Pak, apakah ini karena pertimbangannya baru pertama kali beliau adopsi seperti ini? Ya, jujur tadi karena pas posisinya menulis duluan kan tidak dibacakan pertimbangan secara keseluruhan ya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan. Jadi kami belum bisa komentar apa alasannya. Tapi yang jelas ya ini masih jauh lebih baik daripada tuntutan jasa penuntut kan yang menuntut beliau dengan 10 tahun ya. Jadi saya rasa mungkin pertimbangan hakim adalah beliau menyesali perbuatan gitu ya. Terus yang kedua juga secara usia beliau sudah masuk kategori tua ya, lanjut usia karena sudah 70 tahun lebih, juga ditambah riwayat sakit selama persidangan itu sudah tercermin ya, sempat dibantarkan di rumah sakit dan sempat sidang di rumah sakit gitu kan. Jadi mungkin itu sih hal-hal yang meringankan beliau. Makanya pada intinya kita menerima. Sandy Sanjaya. Polisi luar. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.